Tuhan sebenarnya Pak Bu menginginkan kepada kita maaf. Karena ini babnya kan ma'rifat. Kalau amalan-amalan yang pian baca itu teruskan, baik dan bagus. Cuman yang baik lawan bagus nih harapan lagi wasil kada wasil, sampai ke kada. Nah ini harapan kita sampai. Kan tadi ingatlah kepada Allah dari pagi hingga petang. Kalau bisa ingat berdiri, berduduk, berabah. Yang dikehendaki itu adalah bukan ingat namanya dan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukabi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sari fi jami'il asma'i wa sifah wa amma ba'du. Syukur alhamdulillah kembali sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah. Selawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah serta keluarga para sahabat juga pengikut belengga yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian, wabil khusus sahibul hajat, ahlul bait sekeluarga yang dimuliakannya Allah. Baik bapak ibu sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita untuk meneruskan pada pelajaran yang telah lalu, yang mungkin beberapa bulan lamanya tidak bisa kita adakan. Tapi di dalam perkara ini bapak ibu sekalian, untuk hal yang kedua, jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah, dan jalan ini pula lah bagi kita untuk bisa mengenal Allah setelah melalui jalan syariat, itu adalah jalan tarekat. Sekarang perkara tarekat, bagaimana perihal tarekat ini sebenarnya Pak Bu? Tarekat ini adalah jalan untuk kita bisa menuju Allah, jalan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan jalan untuk kita bisa wasil atau sampai kepada Allah. Ini namanya tarekat. Nah tarekat ini Pak Bu berkembang sejarahnya itu sejak abad ke-6 Hijriah. Bukan berarti di masa dulu, di zaman Rasulullah itu tidak ada tarekat. Justru semua perkara-perkara ini sudahlah Nabi contohkan. Namun untuk menyusun perihal fan ilmu, lalu ulama pada abad ke-6 itu mengambil langkah agar supaya umatnya Rasulullah bisa menempuh jalan ini untuk bisa sampai kepada Allah. Lalu dinamakan tarekat. Kalaupun dulu di zaman Nabi belum disebutkan nama tarekat itu, bukan berarti di zaman Nabi tidak ada tarekat. Bahkan Rasulullah itu sudahlah mencontohkan di dalam keberadaan kesehariannya beliau, baik dalam perkara ibadah secara umum atau secara khusus. Apa yang ada pada Nabi, yang pernah Nabi contohkan, itu tarekat. Nah sekarang Pak Bu, perkembangan di Indonesia, tarekat itu masuk bergiring pada masa kolonial, ya pada masa penjajah. Ini untuk Indonesia. Nah yang kita perlu kenal dan ketahui, bahwa tarekat itu agar supaya tidak simpang siur pemahamannya, ada yang sifatnya tarekat itu adalah umum. Apa saja yang datang dari Nabi,
yang pernah kita lakukan dan apa yang pernah Nabi contohkan kita perbuat dan hidupkan sunnahnya, berarti kita semua ini sudah bertarekat. Jadi nanti jangan menjadi pembicaraan terlalu menjadi perdebatan. Satu tarekat ini, yang lain tarekat ini, nah akhirnya ribut. Jadi jenang sekung, untung hendak ada tarekat. Sama tadi nang puasa, ribut puasa, awal puasa ribut, hendak hari raya ribut, nang kada ribut, nang kada puasa, kada ribut. Jadi apa saja, sekali lagi Pak Bu, apa saja yang pian lakukan, amalkan, yang pernah Nabi contohkan, berarti orang ini sudah bertarekat secara umum. Lalu tarekat ini apa namanya? Tarekatul Muhammadiyah. Artinya amalan-amalan yang pernah Nabi contohkan dan perbuat kemudian kita hidupkan. Nah ini namanya tarekat. Jadi kita semua ini secara umum sudahlah bertarekat. Nah yang kedua, ada yang tarekat ini secara khas, secara khusus. Lalu ada yang mengambil tarekat Qadiriyah, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang mengambil tarekat Samaniyah, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ada yang mengambil tarekat At-Tijani, yakni Syekh Ahmad At-Tijani. Mengambil tarekat Naqsabandiyah, Bahauddin Naqsabandi. Mengambil tarekat Sadziliyah, Abdul Hasan As-Sadzili, dan bahkan tarekat-tarekat yang lain banyak Pak Bu. Ini tarekat yang khusus. Mereka mengambil tarekat khusus ini sebenarnya ingin mempermudah umatnya Rasulullah yang pernah juga Nabi contohkan, mereka perbuat dan hasil. Contohnya begini, pian menuju jalan rumah Sidinina di sini. Ini apa alamatnya? Nantang Kalang. Jadi ada nang tahu, nah umpatin nang tahu tadi. Nah itu bertarekat. Jalan. Setelah tarekat itu dikhususkan Pak Bu, mereka yang terbanyak mengambil bab tarekat ini pada zikir. Pada zikir. Kenapa? Karena semua amalan-amalan apa saja yang kita perbuat ini semata-mata agar supaya kita mengingat Allah. Pian sholat tujuannya mengingat Allah. Pian puasa tujuannya mengingat Allah. Apa saja semua. Lalu tarekat, diambil jalan yang mudah, yakni jalan zikir. Makanya itu kalau pian mengambil jalan zikir-zikir, masing-masing tarekat itu berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, yakni agar supaya hati ini jinak kepada Allah. Tujuannya untuk mengingat Allah. Nah sekarang di dalam mengingat Allah ini Pak Bu, Allah Ta'ala pernah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, banyak-banyaklah, sering-seringlah kamu mengingat Allah. Dari pagi hingga petang, dari bangun hingga tidur, dari tidur bangun lagi. Jangan ada perkara hal yang lain agar supaya kita bisa ingat banyak-banyak kepada Allah. Terlebih di zaman sekarang ini Pak Bu, orang banyak kada ingat lagi lawan Tuhan. Kita ini kada sadar benar gila. Orang nggak tapi ingat tuh gila. Jadi Tuhan meminta lawan kita agar supaya sering-sering banyak-banyak ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, pingkuti dulu Allahnya. Apa yang dikehendaki nanti. Kalau ulang pertanyakan, mampukah, bisakah, dapatkah kita mulai bangun sampai guring pulang ingat? Kira-kira kawa aja lah. Wah, sombong banget. Mana ada nama madahkan kawa, wah berdusta. Biar tasbih di tangan juga.
Inggih. Nah, kalaupun Tuhan meminta lawan kita begitu, Tuhan memberi jalan lagi. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman. Kalau bisa saat berdiri ingat kepada Allah. Kalau bisa saat duduk ingat kepada Allah. Dan kalau bisa saat berbaring pun ingat kepada Allah. Sekarang yang dikehendaki ingat di sini yang bagaimana? Ini sudah Tuhan sebenarnya Pak Bu menginginkan kepada kita maaf. Karena ini babnya kan ma'rifat. Kalau amalan-amalan yang pian baca itu teruskan, baik dan bagus. Cuman yang baik lawan bagus nih harapan lagi wasil kada wasil, sampai ke kada. Nah ini harapan kita sampai. Kan tadi ingatlah kepada Allah dari pagi hingga petang. Kalau bisa ingat berdiri, berduduk, berabah. Yang dikehendaki itu adalah bukan ingat namanya dan bukan meletakkan ingat itu di kepala, bukan, karena ingat itu tidak bertempat. Ayo di mana mandak ingat? Bapak Ibu selama ini mandak ingat di mana? Kalau ada ingat itu di kepala, bongkar pang kepala itu adalah ingat. Tidak usah jauh-jauh Pak Bu, ini suara. Ini suara nah. Suara ini dari mana Japian? Dari salon. Dibongkar pang salon itu adalah suara. Dadalah. Telusuri lagi. Oh talinya sekalinya tak mic. Nah bongkar pulang mic-nya. Habis ngite kayak walet ini hancur. Si bongkar larang nenek. Kadadalah lah. Nah ini tamsilnya nah. Oh ternyata dimuntung. Buka pulang muntung ulum. Mulut ini dibuka. Ternyata tidak ada suara. Berarti ada. Suara itu nyata yang tidak berupa. Iya kalam tuh. Jadi kalam melewati mulut. Lalu mulut tadi alat bantunya mic ke salon-salon hingga bisa terdengar. Nah begitu pun ingat-ingat tidak bertempat. Jadi keliru sekali kalau pian ingat kepada Allah itu letaknya di kepala. Lalu bagaimana as-salatu lizikri? Ini kan Quran. Salatlah ujar Tuhan untuk mengingat aku. Apa di kepala? Tidak. Jadi bila pian saat sholat itu atau saat berzikir ingatnya di kepala. Lalu pian membayang-bayangakan sesuatu yang dibayangkan itu ternyata bukan Tuhan. Karena Tuhan laisa. Yang namanya laisa tidak bisa diserupakan, tentu tidak bisa dibayangkan. Lalu bagaimana nang sumbayang pian khusyuk tadi kisahnya ngaramput ja. Pawai. Arti pawai? Baramian. Nah. Setelah yang kedua. Jadi ingat itu tidak bertempat. Justru Pak Bu, justru yang kita kehendaki, yang disuruh dan diperintah untuk ingat kepada Allah, bukan namanya yang diingat, bukan Allahnya yang dibayang-bayangkan, atau Allahnya tadi mau didekat-dekatkan. Tidak. Sebenarnya yang harus kita ngerti dan paham, ingatkan bahwa diri kita ini adalah zatnya. Nyatakan, diri kita ini adalah zatnya. Rupa kita ini adalah sifatnya. Nama kita ini adalah asmanya. Dan perbuatan kita ini adalah af'alnya.
itu nang diingatakan. Jadi bila pian bajikir nang itu nang diingatakan. Jadi yang ada sekarang ini zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah. Badirikah ingat kepada Allah? Kenapa? Karena yang ada nih zat sifat asma af'alnya. Baduduk zat sifat asma af'alnya. Berabahkah zat sifat asma af'al? Nang mana nang ada Allah? Justru kenapa Tuhan itu bernama Allah? Tuh Pak Bu, nang kaya pian boy belum lagi beranak, mau lah betasmiah di dalam parut. Tahu lah lalakian bebinian, bosia idang. Bila idang ini pian mau nang 3 ekong kambing tuh. Ya Allah. Kan hadisnya lalakian sunnah 2, bebinian sekong, idang 3. Mbah, lakian ya binian ya 3. Kan jahir dulu baru tasmiyah. Nah begitu pun sebenarnya Tuhan ini tidak punya nama, tidak bisa disebut. Biasanya subuh Jumat membaca surah apa? Surah Sajadah. Setelah Sajadah surah apa? Al-Insan. Kalau hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum kawa disebut lagi. Ayo, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kada kawa disebut. Nah, kita ini kadang-kadang Qur'annya hafal, tetapi karena membaca terjemah aja. Terjemah ini terjemah bebas, nang dijual di pasar. Makanya mun kawa belajar tafsir beguru, ya terjemah itu sekedar ahli bahasa. Bagus, boleh, dan tidak mengapa. Nah, Tuhan sebenarnya tidak punya nama, belum bisa disebut. Nah, lalu Tuhan tadi kepingin dia apa? Dikenal dan disebut Tuhan. Lalu dia, Tuhan tadi, menyatakan dirinya dari diri Tuhan sendiri akan nurnya. Nah, nur itu nang dikatakan huwal awal. Huwal awal. Huwal awal. Aku yang awal, yang tiada bepermulaan. Lalu Tuhan menyebut dirinya nur. Jadi nur itu nur Tuhan yang asal dengan diri Tuhan sendiri, karena terbit dari diri Tuhan sendiri. Nah, jangan kena mengaji tauhid, ini berataan pian dapat fikihnya dapat, tauhidnya dapat, tasawufnya dapat. Nah, Quran hadisnya dapat. Nda lagi yang belum dapat amplop. Makan sudah bang. Dimakan nih orang tadi makanya nyaring bapandir. Jaka ada makanan tuh ya. Kayak itu benar lagi. Ingin ya Allah. Nah, ayo. Jangan orang ngaji tauhid kan dia yang awal tiada berpermulaan, dia yang akhir tiada berkesudahan, yang johir yang batin. Kada tahu nang mana nang awal. Nang awal tuh huwa Tuhan juga. Tuhan batajali menyatakan dirinya pada nang awal disebutnya nur, walaupun nur itu bukan Tuhan. Kenapa nur tidak bisa dibilang Tuhan? Karena Tuhan sudah bernyata dalam rupa yang lain, namun hakikatnya diri Tuhan sendiri. Jadi yang berubah tuh sifat zatnya tetap. Jelas? Zat tuh kada berubah. Kada berubah. Bercontoh nah. Nyolun jadi berikan contoh nih supaya mudah pian paham. Menulun tarusakan tarus ngalih pian paham. Nah, ini nang pian pakai ini apa? Baju lah. Telusuri dulu. Baju dari mana? Kain. Kain dari mana? Benang. Benang dari mana? Kapas. Stop di kapas dulu lah. Kapas banyata ke benang. Memang benang bukan kapas. Tapi nang jadi benang kapas. Lalu benang tadi jadi kain, lain pulang. Namun kain itu juga hakikatnya kapas, kada berubah jatnya, sifatnya juga berubah. Lalu
Kain tadi mau dibikin baju apa, mau diulah baju nang mana, terserah aja. Ngarannya macam-macam, bajunya pulang modelnya macam-macam. Kada berubah jatnya. Jatnya apa tadi? Kapas. Jelas kada? Zat Allah itu tidak berubah sekalipun dia bertajali. Masuk batajali boy, banyata. Apalagi itu batajalak, itu makin nyata bener. Lalu disebut orang sifat-sifatnya berubah-ubah, tapi hakikat zatnya tidak. Jelas? Nah, ayo. Jadi siapa nang pian kata sekarang ini? Jadi itu sebenarnya yang harus pian ingat. Nang pian ingat hari-hari nang nina diri ini nang diingat. Diri ini nang diingatakan. Diri ini kenyataan zat sifat asma af'al. Nyata kepada yang akhir, yakni ruh. Nyata kepada yang johir, insan. Nyata kepada nang batin bersifat robbani, ketuhanan. Semuanya ini kenyataan Tuhan. Yang batin zat. Yalah. Yang batin tadi zat. Yang batin disebut robbani, bersifat ketuhanan, zat. Yang awal yang dikatakan apa namanya nur, sifat. Yang akhir yang disebut ruh, asma. Yang zahir yang disebut insan, af'al. Berarti diri kita inilah zat, sifat, asma, af'al. Lalu siapa zat, sifat, asma, af'al? Itulah yang bernama Allah. Hati-hati inilah, jangan salah paham. Ikuti baik-baik dulu, jangan dipotong-potong. Jangan limbah mendengar hilang, bahaya. Habisakan nih. Itulah yang bernama Allah. Kenapa Tuhan bernama Allah? Karena nyata pada nang awal, nang akhir, nang zahir, nang batin. Itulah zat sifat asma af'al. Zat sifat asma af'al itulah yang bernama Allah. Sehingga lalu Tuhan punya nama Allah. Sekalipun Allah bukan Tuhan. Kenapa Allah bukan Tuhan? Karena tadi bernyata. Supaya tetap sifatnya laisa. Jangan diserupakan. Namun cukup dengan Allah kita mengenal Tuhan. Karena Allah itu nur Tuhan yang terbit dari diri Tuhan sendiri. Nah, sudah kalau jadi diri dan semesta alam ini nang Allah itu nang dimaksud. Nah, lalu pian mengata la ilaha illallah. Mestinya ketika kita mengata la ilaha illallah, maaf, hati-hati nah, jangan salah paham. Kita dulu jadi Allah, hanya kata la ilaha illallah. Amun pian kada jadi Allah mengata la ilaha illallah, lalu mahayal. Kayak apa hendak ingat? Jelas? Bukan kita dulu jadikan Allah, bukan kita mengaku Allah, bukan kita jadi Allah kayak Fir'aun lain. Nyatakan bahwa kita ini wujudullah, wujudnya Allah. Kenapa? Karena berupa zat, sifat, asma, af'al. Zatnya rahasia kita, sifatnya nyawa kita, asmanya hati kita, af'alnya batang tubuh kita. Awal, akhir, zahir, batin. Simpun. Berdiri kah? Berduduk kah? Berbuah kah? Bukah kah? Jelas? Nah, jadiakan dulu. Nih ya Allah, kasihan aja pengpian ini banyak dibubunguli orang. Banyak dibunguli orang, makanya Bapak Ibu sekalian, maaf, kita himung aja nang dibunguli orang nih himung. Okay. Kenapa? Rami tadi apa? Pawai lolel sudah dipadahkan pian kada sadar nang pawai ini rami.
sadar aja cuman rami, maka sudah ada kadada nang bujur menyampaikan lawan Tuhan nang supaya bertamu Tuhan melihat Tuhan. Jelaslah ini jangan dipotong-potong benda, dangarakan baik-baik, simak, telusuri. Nah nya kada paham beranai, nya paham beranai juga. Kenapa kedua baru cara pembacaan ampok betul bagi dua rugi aku jauh mulai banjir untuk bagi-bagi. Nah paham, jadikan dulu jadikan diri kita nih Allah hanyar pian puji la ilaha illallah, hanyar bujur. Jelas ngini mahayal aja Allah nang mana di atas. Wah mahayal berataan la ilaha illallah. Ayo silahkan yang mau bernasib bagus boleh dan ulun sepaham, tetapi seperti itu tadi jadikan dulu diri kita Allah, bukan kita mengaku Allah, bukan. Karena itulah yang dimaksud tadi nang dipadahkan ingatakan jatuhan nijatku, ingatakan jatuhan ni sifatku, ingatakan jatuhnya asma dan af'alku. Ayo limbah itu mau bagaimana berdiri kah? Tetap nang kayak apa cara berdirinya? Berduduk kah? Berbuh kah? Penting harap kasih itu kada kau ini kada berubah. Lalu dalilnya apa? La tabdila li kalimatillah. Kada, jangan dirubah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Jangan merubah kalimat Allah. Ini pun orang dalilnya. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah. Bila nyapian mau berubah kayak apa hendak husnul khotimah, timah aja kada dapat, apalagi husnul khotimah. Tidak dapat ya Beb, ada harapan dapat. Jangan diubah sampai kena kita bulik, jangan dirubah. Nah ini nang dipadahkan istiqomah. Nah pingkuti ya lagi masing-masing, jangan mengikuti yang penulung. Memboyokkan tapi ngikutin penulun itu nah timbul kena judulnya buka-bukaan. Maksudnya tuh karena kayak tepang, artinya kan pegang aja nang ini. Nah ini sudah dibukakan, nah nyaman gelak. Nah ayo pianak sembahyang berdiri, nyatakan dulu. Diperkuat perkataan ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pemegang tarekah Qadiriyah. Apa ujar sin? Allahu hadiri. Allah tuh hadir. Mun orangnya hadir dicarilah, kada dicari. Mun pian mengingat-ingat di kiau-kiau tuan be. Nah pasti tuh nak di kiau-kiau harap nyepong. Tuh nak di kiau. Nah Allahu hadiri. Kenapa Allah itu hadir? Karena kita nih zat sifat asma dan af'alnya. Siapa zat sifat asma af'al? Nur Tuhan yang esa dengan diri Tuhan sendiri. Lalu dipadahkan Tuhan meliputi pada apa? Pada nurnya, pada rupa zat sifat asma af'al. Jadilah alam serta isi termasuk kita. Allahu hadiri, meliputi Tuhan. Kenapa? Nah dihadirakan haratnya bubuan pian harat pada tu aku Tuhan nak di kiau-kiau mestinya bagaimana tajak las bisa bedumnya artinya nah nyatakan Allahu hadiri, Allahu syahidi, saksi menyaksikan. Tuhan menyaksikan diriku, aku pun menyaksikan Tuhan. Di mana?
Karena kita ini sir Tuhan, kita ini rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan atau sir Tuhan itu kada lain nyawa. Nyawa itu adalah Muhammad. Muhammad itulah Allah Ta'ala. Jadi Allah itu nama, wujudnya Muhammad, rupanya insan. Yo. Kita ke tauhid pulang. Membenarkan perkataan tadi. Allah bersifat wujud, artinya ada. Ingatakan. Bawa diulangi pulangnya nang wujud nih nak. Wujud aja diulangnya dua jenang diulang-ulang. Wujud kidam. Mbak wujud mengidam pulang. Mbak mengidam wujud pulang. Iya nang racap tuh. Ya Allah. Bagus barangnya. Nang Tuhannya gak mati aja Pak. Kalau mau pulang. Nah. Ulun urutakan Allah bersifat wujud, artinya ada. 4 lah. Yang ada alam serta isi. Nah ada nih alam serta isi. Ini namanya maujud, diadakan. Alam serta isi yang maujud ini dari wujud. Wujud siapa? Wujud Muhammad. Berarti alam serta isi ini wujud Muhammad. Salaman ini sebutannya wujud Muhammad. Makanya bilanya pian nih berbatang tubuh Muhammad, haram jasad kita disentuh neraka. Dan haram Pak Aiboy tanah tuh menggapit, apalagi dimakan cacing. Ini mun bertubuh pian pulan bin pulan hancur lebu. Bulik karas, bulik tuh karas. Kenapa jadi bulik karas? Tak karasim pun orang. Ampun orang dikarasi. Nang lain ampun seorang. Lo kajung aja bulik. Mana ada nang kajung bagus. Jangan dilanjutkan lagi boy. Timbul ulun bulik ke Banjar ya. Ingin ada malam lagi malam ini. Paham? Jadi nang ada nih wujud Muhammad. Wujud Muhammad ini sifat itu siapa? Ia nur. Sifatnya sifat Allah. Allah itu adalah rahasia Tuhan. Hibuliki. Makanya Pak Bu, sebenarnya inilah yang dikatakan bahwa wujud itu sifat nafsiyah. Sebutin jauh sifat nafsiyah. Wujud 20 sifat tuh paham Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah, beliau mengenalkan sifat-sifat Allah 20. Yang 20 bagi 4 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, cuman nafsiyah satu wujud saja. Wujud artinya ada. Itu sifat nafsiyah. Arti nafsiyah hanya yang ada itu diri Allah, yang lain tidak ada. Bila ada diri yang lain itu syirik. Jadi membahas syirik ini bila ada diri yang lain. Kalau pikir membahas bila menyembah kepada selain Allah, kita kah? Bila meminta kepada selain Allah, bila memuji kepada selain Allah, lalu syirik. Padahal sebenar syirik bila ada diri selain diri Allah, itu syirik. Nah, berumuran syirik di mana ini? Ayo, bereskan dulu syiriknya, bereskan dulu. Kada berhasil lagi hendak sembahyang tobat. Ini orang ini siriknya kada beres, sembahyang tobat. Sama artinya pian batatapas di banyu pucirin. Kira-kira tujuannya kan bagus, hendak membersihi pakaian, tapi menculupnya di banyu pucirin. Berhasil lah Bu. Orang di laundry hanya berhasil. Nah, jadi sembahyang tobat siriknya belum selesai. Nah, alhamdulillah pian ini masih hidup. Artinya apa Pak Bu? Tanda kasih sayangnya Allah. Maaf, pertanyakan, Tuhan ini sayang ke lawan kita. Tanda kasih sayangnya Allah
yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Apabila Tuhan mengenalkan diri lawan kita, itu tanda kasih sayang Allah. Ulun hakun diberi duit semeliar asal Tuhan mengenalkan diri. Kayak apa? Apalagi dibiniakan, benar. Jauhkan bala menolak. Sabar. Ini pemanasan. Hanya pemula pemanasan. Ya kan, diberi orang semeliar hakun pagi dibiniakan, hakun benar. Cuma kai kada pahamnya juga. Berapa tahun gue di pelanggan ini. Amun kai minta juga aja saya teh mau paninian mahagai kainya. Ya kita lanjut. Sekedar sponsor. Paham nggak? Nah, nyaman ke sudah? Jadi bila ada diri lain selain diri Allah itu nang syirik. Kenapa Pak Bu? Kenapa kita tidak bisa merasakan khusyuk dalam beramal beribadah? Tidak bisa merasakan dekat lawan Tuhan, padahal Tuhan sudah memadahkan. Ujar Tuhan apa? Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada umatmu bertanya kepadamu tentang aku dekat. Lalu kenapa kita tidak merasa dekat? Bahkan tidak hanya itu, Allah menyatakan dalam ayat yang lain bagaimana saking dekatnya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Tuhan, lebih dekat dari urat nadimu. Cuma Pak, kenapa juga kita tidak bisa merasa dekat? Karena kita ini Pak Aibuai masih ada sifat diri. Masih ada sifat diri, masih merasa ada aja lagi. Kayak apa hendak parak lawan Tuhan? Dekawa bubunguli orang aja nang khusus itu bubunguli orang. Nggak madahakan. Kayak apa nak khusuk? Kayak apa khusuk? Mudah-mudahan kita ini tanda kasih sayang Tuhan sudah Tuhan nak mengenalkan. Alhamdulillah. Daripada pian rame terus pawai berumuran pawai tuha 42 pawai paninin 4 pawai dosa nih baru orang duit 100 saja pawai 4 pemukaan pulang di anak orang di atas motor. Rojan ini aku nampak kami di mama di kami sidin motor. Ya kan ada kisahnya aja saya motor ini kemana aja jururang kamihi motor ini kayak mana maksud sidin ini motor ini hendak labuh kemana kamihi jasidin abujur kah sekalinya neng ini kada paham jadi kamihi sidin. Kamihi itu ngaran tempat di daerah Tanjung ada sidin nih motor ini kamihi kah ije sing kamihi. Napa dari kami sidin hamuk nampun motor bungonya pengikam nih just mengambil motorku aku tekan tadi tadi betakun kami kah nang taksi ini bujur aja arah kami ke Tanjung ada nang hendak ini dia hendak bakami supaya melindungi nih. Nah itu salah paham. Jangan lagi lah. Kami hijauin kan ngalih juga orang ada mengerti nenek. Ya kah sudah kah ngerti? Jadi kita nih tidak bisa merasa dekat dengan Allah karena masih ada sifat diri, masih lagi merasa ada. Padahal diulang disebut Allah bersifat wujud artinya ada. Tetapi yang hayalan kita bahwa Allah ya Allah kita selalu berbeda, selalu dua terus, selalu dua. Sebenarnya tadi ulun mengatakan Allah itu wahdaniyat, Allah itu esa. Yang berbeda-beda tuh sifatnya. Sifat yang berbeda-beda inilah nang dipadakan mukhalafatuhu ta'ala
ta'ala lil hawadis, tapi hakikatnya as-wahdaniyat. Jadi bukan ada yang menciptakan, bukan ada yang dijadikan. Sebenarnya yang menjadikan itu jadi. Subhana man khalaqal asya wa entah di jilid berapa itu 9 jilid. Jadi sini mengatakan apa? Maha suci Tuhan yang telah menjadikan sesuatu, berarti alam serta isi sudah deh. Nang pian padahkan makhluk. Wa huwa ainuhu, padahal dialah sesuatu itu melalui nurnya. Nah, ya sudah kalau dipaham lah. Nah, alham banyak ibu syukur aja. Mudahan isuk dapat rezeki banyak. Aku biaram ta jujur rungkup mentati sepak intan. Kada bapak kok. Mun intan nang kaya nang ganggam nang kaya ini ta jurungkup kada masalah. Tapi mun ta sipak nang haji intan bakal lahiam. Rawa kita. Mun sipak haji intan. Nah, apa aja sih menyipak aku. Nah, kembali. Kalau sudah sedemikian rupa, maka yang pian sebut zikirnya itu benar. Padahal Pak Bu, maaf, zikir itu ingat. Zikir itu cuman ingat. Kenapa pian harus mengata? Zikir artinya ingat. Jadi yang pian kata itu bukan zikir. Apapun bentuk katanya, lafalnya, sebutannya, itu bukan zikir. Orang mengatakan lalu lafal zikir, ucapan zikir, kalimat zikir, dengan maksud tujuan untuk agar bisa kita, Pak Bu, menjinakkan hati. Padahal zikir itu cuman artinya ingat saja. Walau pian tidak mengata. Yang dikata itu bukan zikir, lafal zikir. Jelaskah? Nah, maaf, kalaupun pian mengatanya, kalaupun pian menyebutnya, harus sudah pian menyaksikannya. Allahu syahidi. Kenapa? Karena nyawa itu adalah Muhammad, sedangkan Muhammad wujudnya Allah. Lalu bagalar sirullah, kita ini rahasianya Allah. Sir Tuhan itu nyawa, nyawa itu Muhammad, Muhammad itu wujud Allah. Jadi jangan mencari Allah, karena Allah sudah menjadi sekalian batang tubuh nyawa. Nah, siapa nyawa? Kemana nyawa? Han disambet sudah. Nyawa itu Muhammad. Aduh, Han, padahal kata-kata itu kata-kata harian. Cuman ngaran buta ada awal. Bebu teh ata picak. Orang picak nih. Makanya picak nih pin harap benar mengaras. Sudah picak buta mengaras pulang. Ngalih orang kada dapat hidayah ada awak. Orang kada dapat. Coba nang kaya kai dapat hidayah, nyaman kak kai dapat hidayah? Oh, nyaman banget. Nek dangarena. Kai dapat hidayah nyaman jar. Oh, bahaya nih nek. Mun dapat hidayah nyaman. Belum terasai lagi dapat hidayah. Oh, nyaman banget. Jangan dilapas lagi mun sudah dapat hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, hidayah dah. Lalu apalagi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allahu naziri. Allah menyaksikanku. Bagaimana tidak, Pak Bu? Dalam perkataan seorang ulama sufi, ahli hakikat ulama tasawuf, melihatlah dengan mata Allah. Di mana ini? Mendengarlah dengan telinga Allah dan melihatlah dengan mata Allah. Bukan Tuhan batalinga, bukan Tuhan bamata. Mendengarlah dengan telinga Allah, dengan samaknya Allah. Melihatlah dengan matanya Allah, dengan basornya Allah.
sama lawan basor nih bandanya adalah kada berupa. Kalau rupanya kada ada nang kayak apa samak tuh bu, kada tahu kalau nah ini laisa tapi nyata pian mendengar nang kayak apa basor udah tahu kita nya kada berupa tapi nyata melihat itu nang dikehendaki. Mendengarlah dengan pendengarannya Allah yakni sama, melihatlah dengan penglihatannya Allah yakni basar. Lalu orang mengambil sifat ma'ani itu nang 7 nijan lazimi 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nang 7 sifat ini Pak Aibuai dikatakan ruhani. Apa itu guru rohani? Rohani itu artinya tubuh Muhammad. Jadi tubuh Muhammad ini juga sifatnya laisa. Bukan Muhammad nang badarah, badaging, baurat, batulang. Ini lain Muhammad, itu Muhammad. Ini bujuran lah. Hati-hatilah. Ini pian sudah ulun kenalkan Muhammad lah. Duduknya harus pas. Kalau pian ingin mendudukkan bahwa ini sebenarnya wujud Muhammad, jangan dikenang lagi nang badaging nenek. Nang badarah, baurat, batulang lain. Jelas? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya itu. Tapi nyata kada. Contoh, nah ulun mangkat benda, mun kada kudrat kada kau mangkat. Tapi kudrat itu kada ada rupanya, tapi nyata kau mangkat. Amun tangan la haula wala quwata. Yuk. Jelas? Bu jelas? Di dalam jelas? Ngomong di dalam ini jelas juga. Bah, berduduk aja genda. Supaya kok jelas terus. Dasar kasap begini nenek. Kasap bujur. Jadi jangan salah. Kalau dia menyatakan bahwa kita ini wujud Muhammad yang bersifat rohani itu Muhammad. Nah, hati-hati. Nah, bagaimana supaya benar? Nah, berdiri pulang biar reda dilihat binian. Maaf. Amun pian ni sembayang mun masih muntung nang mengata batal. Di dalam sholat ada rukun kauli lah. Rukun kauli yang berupa perkataan apa? Takbiratul ihram, suratul Fatihah, ya kah? Membaca tasawuf akhir, ini kepikih pulang, dapat pulang pian pikih. Membaca salawat, ya kah? Membaca salam 5. Bila masih montung pian nang mengata batal. Habis kesah. Ini kalam itu bersifat rohani, itulah Muhammad. Mun masih montung kumat kamit biar kori ayu bagus, mun suaranya suara kori bagus, tapi mun tahan di muntung juga betul. Nah, betul. Makanya dilatih bagamatan, jangan tapi bila pian sudah Allahu Akbar tuh jangan lagi tahan di muntung. Dasar kalam nentok. Nabi aja mengatakan apa dalam Quran? La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi aja memadakan kujen Nabi kedua pendera ini wahyu. Itu bahasa Inggrisnya dah. Bahasa supaya nyaman dipaham. Ya Allah, tidaklah kata Rasulullah aku berkata-kata melainkan wahyu. Kan kayak itu. Nah, kayak apa supaya pas? Nah, jangan lagi tangan nang maangkat. Mun masih lagi tangan nang maangkat, kaki yang berdiri batal. Belum sembahyang kan batal dah. Dalam sholat ada kalau berdiri betul. Orang nyatakan kudrat. Maka ada kalau istilah bahasa kita napa? Asa kada beurat ujian. Manjako kada beurat din. Lamah urat ya sidin. Padahal itu kata-katanya kudrat. Jadi urat. Nah, halusi. Bu, halusi. Malam ini mulai malam ini mah halusi nah.
ini jakanya kawal lagi dihalusinsidin. Maksudnya kan penjelasan ini dihalusinsidin lagi gitu nah. Ya, paham? Jangan lagi nang berdiri ini dua kaki. Mun masih dua kaki berarti belum berdiri betul berdiri. Ikam kaku jatuh nang berdiri. Jaka bahasa kaluannya tuh yuk ai. Oh, apa lagi nih itu? Ada tahu juga aku bujur kakak. Pokoknya sampaikan dulu. Sangit ini guru ini salah bahasa Inggrisnya. Tahu aja salah ka bujur ka penting aku ucapkan dulu. Inggih itu pangdah keahlian kok. Ikam ka aku jatuh nang berdiri ini. Maka ikam mulai hendak sembahyang tadi mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa ikam nang paiyanya ngeramput ikam ni jatuhan. Lalu jaroma apa nang bohong. Kalaupun kau sholat, kalau udah Roma kan kalau kau menang ya lah bohong jatuhan ikam ni ngeramput dah hadapan Tuhan jadi keramputinya. Pian merasa lah minta reda ini kada nyambati orang. Pian ini nang tukang ceramahnya anom nang mendengar tuh dibungulinya hakun pian dibungulinya. Ya Allah dalam hatiku nang tuh dibungulin oleh na anom tapi pian himong. Nah makanya dibungulinya mantah-mantah. Iya tuh rami aja nyesidin mencari apa tadi rami pawai aja nah nyambilan cari rami pawai itu bang. Tapi ini rami aja lah. Baik di sini aja duduk daripada di rumah mendengari bini berceramah pian mamainya. Baik duduk di sini. Mau gue ini bila boleh ke rumah ada mentung bini nah mbak ya apa peng lagi bila boleh ke rumah ada mentung bini coba jangan naik ada mentung bini. Nah saudara jangan lagi ini nang dipadahkan rukun fi'li. Jadi nang berbuat kada seorang kudrat iradat. Nah rukun kolbinya pang. Nah hayat semata-mata. Hayat yang meliputi diri. Maaf pak bu. Dari semua sifat tuh nang intinya hayat. Wujud ya hayat juga. Kidam ya hayat juga. Boko ya hayat barataan tuh si hayat. Hayat itu adalah nur Tuhan. Jelaskah? Nur Tuhan itulah yang dikehendaki asal kehidupan, sumber kejadian. Nah ini arti nur, jangan nur diartikan cahaya. Jelas? Nur itu sumber kehidupan, asal kejadian. Asal kejadian. Kalau tidak nur, tidak ada alam serta isi. Itu makna nur. Lain nur itu cahaya. Mentang-mentang harus bahasa Arab nur cahaya. Itu nur cahaya itu inur. Ngaran bini pian. Ayo situ arti akan cahaya. Jadi berataan itu adalah hayat. Hayat. Nah hayat yang meliputi diri. Berarti yang meliputi diri kita ini nur tuh, nur Tuhan. Di mana ada nurnya di situ yang punya nur, tuh Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, aku serta kamu ya Tuhan. Karena kamu tuh nurku. Di mana ada jun, di situ ada jin. Tidak ada berpisah, selalu berdua. Ada hadamnya, bahadam juga ya. Ya kedep bahadem juga sekalinya. Ayo dia rasakan dulu. Sambil dudukan nih jina dudukan. Supaya jangan dibubungli orang terus. Wani lambarinda 5 juta, doni jual lah. Duitnya juga deda. Pian mau undang di masjid, di musola. Penceramah nang ini nang itu wani je betul turukan. Beri kudu nih. Ayo. Kai je nang wani. Mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat afiat. Nah usaha sidin dan rezekinya barokah.
Mbah wasilah sidin kita di sini kada gampangan. Mudah-mudahan dunia kita terkumpul, akhirat terkumpul berkat syafaatnya Rasulullah. Nah, kembali. Dilihat kalau sudah. Allahumma'i wajah Abdul Qadir. Allah sertaku. Allah sertaku. Nah, hati-hati. Allah sertaku. Kata-kata aku tolong dibenarkan. Kata-kata aku yang sering pian ucapkan, lontarkan, lafalkan, yang keluar dari mulut, ini jangan tersandar di pian. Akunya tuh aku ruh. Aku ruh, bukan aku pian. Ayo silahkan sengajaku berwudu. Ayo silahkan sengajaku sembahyang. Ayo silahkan sengajaku dan sengajaku. Tapi akunya ini bukan aku kita. Aku Pulan bin Pulan bukan, tapi ruh. Jadi yang mengata itu adalah ruh. Sedangkan ruh itu ruhnya Allah. Kenapa dibilang rohnya Allah? Karena terbit dari nur Tuhan. Nur Tuhan yang asa dengan Tuhan menyebut dirinya Ana Abul Arwah. Aku Bapak sekalian ruh. Melalui ruh inilah lalu dia berkalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu perkataan ruh. Ruh itu ruhullah, ruh Tuhan. Jadi yang mengata itu sebutannya adalah ruh. Walaupun ruh ternyata rahasia Tuhan sendiri. Jadi mun pian jua aku nih entah aku ya terus. Aku ya maka berat pian. Maaflah. Sebanyak apa pian beristighfar, memohon ampun lewat kalimat astagfirullahaladzim, itu cuman membersihi dosa zohir. Batinnya di apa? Yuk. Batinnya nih, maksiat batin lebih berat, lebih besar daripada maksiat zohir. Oke, orang membunuh besar kalau dosanya, orang berzina besar dosanya, orang merampok, mencuri dan sebagainya, besar dosanya. Itu semua dosa zohir. Nang pian-pian nih beramal beribadah sudah di dalam taat tapi tak akui, lebih besar dosanya dari orang mencuri dan berzina. Yuk, menghina-hina orang, jadi maling ujar. Seorang maka tak akui jadi maling juga, Allah Ta'ala lagi dirampok. Piannya merampok Allah Ta'ala. Bujur kada? Allah Ta'ala dirampok. Tapi nengaran Allah Ta'ala ranah ini sih, ambil aja sih. Enggak, ya Allah Ta'ala kada ada jiwa nang bakal karasan, ambil sih. Merasalah. Yuk. Makanya mun pian nih sugih tambah mengaji nang ini bagus. Pian sadarlah, maaflah. Allah kenapa memberikan kekayaan lawan kita? Masya Allah, dari sekian banyak orang yang dihantang kalang apa? Ya hantang kalang. Pokoknya salah sedikit lah. Berelaan. Pian dijadiakan di kampung ini orang paling sugih. Sebenarnya maksud Tuhan tuh modal ikam untuk beribadah. Ternyata kadang kayak itu kenapa? Tambah pian nih sombong. Nah ya Tuhan ikam nang ini nih malah rugi. Jadi orang yang paling beruntung orang sugih juga kalau dia mengerti. Yang paling rugi orang sugih juga apabila dia tidak paham. Jadi mudah-mudahan kita sugih ini berataan paham dan mengerti. Nah, munnya paham lawan mengerti sangui guru. Ya kaji ini kayak apa? Bilang guru di sakit barangnya. Guru tuh kada minta kada, meminta kada pang, cuma mau disangui apa naik? Apa bujur jalan nya salah tuh diralat. Papai. Bujuran pian nih sugih rugi mun kada tahu di Tuhan. Kenapa? Harta itu kena dalam hadis.
harta itu dijadikan ular. Buka ahli hadis, buka. Nampian-pian nih pernah belajar atau di sini ada ahli hadis. Orang kaya yang dia tidak mengerti dengan harta yang dia miliki, apabila dia meninggal dunia, justru harta yang dia cari setiap hari ternyata senjata makan tuan. Hartanya diwujudkan ular besar yang siap menyiksainya. Nah, makanya gunakan tuh kesempatan, diberi sehat kesempatan. Ayo. Ya mudah-mudahan mun kita niat ibadah, mudah-mudahan ekonominya dimudahkan. Niat ibadah mestinya nang kaipian nang wajib sugih. Ya Allah, menuntut, mengaji, beribadah. Nah, bari guru. Ini kan ada nang besalamannya lawan guru bulikan. Iya, karena masalahnya penang. Nah, ekonominya sama nggih. Berdagang kena Covid juga. Ada manusianya lagi berdaan kena Covid. Mau bener. Iya sudah. Ya, lanjut. Nah, ayo. Jadi jalan tarekatnya ada di diri. Ada di kenapa? Tarekat itu alatnya adalah hati. Alatnya adalah hati. Alatnya hati. Makanya kan syariat nyata batang tubuh. Itu sudah kita bicarakan. Nah, sekarang tarekat nyata pada hati. Jadi hatilah sebenarnya jalan tarekat. Kenapa? Begini Bapak Ibu. Kenapa hati dikatakan itu jalan tarekat? Karena sebenarnya kenyataan tubuh yang berbagai-bagai, anggota tubuh yang berbagai-bagai, termasuk ucapan lisan, mulut, muntung, itu gawian hati. Ini gawian hati. Lain gawian jasad. Karena dari awalnya jasad ini innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini sudah mati dari awal. Ada kalau Quran itu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini udah mati dari awal. Makanya karena sudah mati dari awal, lalu kita menyatakan la haula, tidak punya kudrat, wala quwata, tidak punya iradat, illa billah, yang punya kudrat, kuasa dan iradat berkehendak hanya Allah. Nah, ini jadi gawian apa nih? Gawian hati. Nah, makanya kan ada kalau diulang 2 kali apa tuh? Hati-hati, paham lapian jadi hati-hati. Jangan sampai kita nang merasa berbuat, hati-hati. Hati-hati. Sembahyang hati-hati. Berzikir hati-hati. Bukan hati-hati dalam pengertian apa? Lalu tidak boleh bersolat, lalu dilarang berzikir. Bukan. Hati-hati. Jangan sampai kita nang tampil. Takannya aja dalang di mapakannya. Wayang tuh secara dalang aja sudah. Ya kah? Jangan tapi harat. Wayang nih jangan tapi harat. Mundi mati dalang lampu apa bar? Ampihan. Nggih. Itu dalangnya namanya itu zoom system tuh menyani matisin kita kalau lagi puyak nih. Berterima kasih gitu loh Sidin, jagakan olah. Iya makan aja kita. Mbak mampu bang. Beri mati dalang lampu, apa buatnya dalam pati? Ndak kalau lagi bergerak, ya kan? Nah, sebelum dalang datangnya bepena batajakan wayang. Ya kan di gadang pisang tuh bergaya. Padahal ini adalah contoh. Siapa nang kau memainkan nang ini dalang main seorang, be. Dalang kedada wayangnya bakal lahir hantu yang itu. No dadeng aja. Mbak, coba buahnya nih apa nih hamok sorangan. Dalangnya belum datang. Nah, ada jinnya berarti sudah kembali. Karena tadi jalan tarekat idul adalah hati, tapi hati ini ada yang menghidupkan. Nah, kita cari tahu.
Sampai kena lawan Tuhan nih. Mudahan sampai. Mun sudah sampai nih ya Allah. Ini biar diberi orang duit 2M terima. Asal sampai lawan Tuhan. Nah kayak ini. Yang menghidupkan hati ini adalah nur. Nur itulah yang menerangi hati. Kenapa? Tanpa dorongan nur, hati juga tidak bisa apa-apa. Nurlah yang menerangi hati, dan nurlah yang mendorong bahwa hati itu bisa dia berbagai-bagai. Dia bisa memerintah tubuh itu karena nur. Karena nur. Nah sekarang di nur ini nah. Nur ini Pak Ibu jadi ruh. Semesta alam lawan kita ia rasa. Nur ini menjadi ruh semesta alam. Ini alam dari ujung rambut sampai ujung kuku ini alam. Alam nang sogir, nang halus saja. Alam kabir ya nang kelihatan. Nah sekarang ruh bisa melihat ruh. Kadang-kadang. Nah karena pian kadakawa melihat ruh, lalu disitulah ayat menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita disuruh beriman kepada yang gaib. Namun jangan stop di situ. Bila pian imani, yakini, berarti itu nyata. Nya ada, kada dilihat tapi ada. Ini nah. Kalau dilihat napas nih. Tapi ada kada? Amunnya lendir hingusnya ini busur, ini dasar nyata. Amun yang ini nah. Ayo. Nyata ada kalau tapi dia tidak kada berupa. Nah kayak itu juga ruh, nur jadi ruh. Sekarang ruhnya tidak bisa kita lihat, karena itu kita disuruh beriman kepada yang gaib. Namun jangan sekadar percaya. Percaya aku jawab percaya apa? Kalau orang beriman bujur-bujur. Nah lalu ruh itu pada kita ia rasa. Jadi kita menyaksikan ruh melalui rasa. Nang. Kamu lihat enggak? Kayak apa enggak? Oh ya kalau orang gitu. Kayak itu aja. Jangan madah kan enggak ada bagus sampai kok. Biasa aja, biasa aja. Janganlah. Pian melihat ulen kalau yang melihat itu adalah rasa. Rasa itu diri yang batin. Diri batin itu rupanya roh. Roh itu yang bernama Allah. Kayak apa lagi? Nyata? Beriman. Ayo iman nih. Ini mendengar laluan bepandir. Yang mendengar itu rasa. Rasa itu diri yang batin. Diri yang batin itu rupanya roh. Itulah yang bernama Allah. Nyata. Melalui ini ulun bepender. Yang bicara ini adalah rasa. Rasa itu diri yang batin. Diri yang batin itu rupanya roh. Itulah yang bernama Allah. Masya Allah. Di mana Tuhan? Banyak. Ya. Ayo. Kita imani yang gaib tadi, tapi yang gaib bukan tidak ada. Dia ada. Cuman tidak dilihat dengan mata. Tapi ada. Napas nih jana contohnya ada. Ada lah. Asal napas dia menyenang lendir itu tuh lain napas lagi. Tuh hingus. Tuh hingus naik lain napas. Itu hingus lain napas. Saudara, Masya Allah. Kembali. Lalu bagaimana? Hati tadi Pak Aiboy, hati tadi diumpamakan jasad. Hati tadi diumpamakan jasad. Ruh diumpamakan nyawa. Pegang dulu kalimat ini. Hati diumpamakan jasad. Ruh
diumpamakan nyawa. Nah, sekarang ke ruh. Karena ruh ini berkaitan kepada Allah. Kenapa ruh berkaitan kepada Allah? Kan ruh diumpamakan nyawa. Sedangkan ruh ini berkaitan kepada Allah. Karena ruh itu dari nur Tuhan. Sedangkan nur itu asa dengan Tuhan. Nah, ruh yang berkaitan dengan Allah namanya sir, meningkat lagi. Meningkat. Hati diumpamakan jasad. Ruh diumpamakan nyawa. Karena nyawa berkaitan dengan Allah. Hah? Kenapa berkaitan dengan Allah tadi? Karena ruh tadi dari nur Tuhan. Yang nur itu sedengan Tuhan. Lalu dikatakan sir. Berarti ki insan inilah sirullah. Insan ini rahasia Tuhan. Satu. Insan ini sebenar-benarnya rahasia Tuhan. Ini nang orang batarekat nang bujur. Kena dulu jikirnya kena. Jikir itu nang nomor berapa? Karena tadi arti jikir apa? Ingat, bukan sebutannya. Jikalau dia menyebut, itu lapalnya untuk menjinakakan atau untuk lebih meyakinkan, memesrakan. Baju, biar pian kada sambat baju ada. Baju. Menyambat tuh nang kedua aja nang kesekian. Bujurakan dulu. Bilang hamuk benasit. Bilang hendak pacah kaca. Aku kada menengati. Aku tadi sepaham kalau cuman bujurakan dulu. Ayo gendangnya ikam nang kaya dauh. Nang kaya apa ganalnya? Hah? Nang kaya dauh itu kan nang hari Jumat tuh apa? Beduk nang gana. Ayo situ nyakawa mangkat. Hendak kaya apa make-nya kada masalah. Asal bujurakan dulu. Aku sepaham benas itu. Nasid itu dari mana? Yang membawa nasid itu Pak Aiwe di Kalimantan Selatan ini adalah Allahyarham Tuan Guru, arwah Tuan Guru Syekh Kasful Anwar, pendiri Darussalam. Sebenarnya beliau bukan pendiri Darussalam pertama, masih ada 2 orang di atas. Nah, ini adalah Darussalam. Mari. Jadi beliau itu dulu Darussalam pendiri pertama. Sistem pendidikannya itu Pak Ibu ya dudukan gini. Baca kitab. Lalu Sidin ganti sistem kelas. Sistem. Nah jadi nang kelas itu di zaman Syekh Kasful Anwar. Lalu orang mengatakan pendiri Darussalam. Sebenarnya bukan pendiri pertama. Sidin merubah sistem. Merubah. Asalnya nang kayak ini aja baca kitab. Lalu dikelasakan. Nah, ada tajiji, ada awaliyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Tuh beliau. Nah, waktu beliau mengaji di Mekah, beliau mengambil dari guru Sidin. Dari guru Sidin sendiri. Nah, dibawalah nasid itu ke Kalimantan. Nah, itu dari Sidin dan benar. Bagus. Itu jadi menurut tahun nasid apa itu? Jikir diiringi dengan syair, lalu sebutannya nasid. Asik juga, Bang. Okay. Tapi piannya asiknya goyangnya. Anu begoyang juga di bawah. Umpat juanya no. Umpat jua ya apa kisahnya nenek. Nah sudahlah, asal tahu aja toh. Jadi ulun sepaham nasid, tapi mun kawa orangnya nih pas. Nah kembali, inilah Pak Aiboy, insan itu rahasia Tuhan. Bahkan insan itu nama Tuhan yang zohir. Insan ini nama Tuhan. Nama Tuhan yang zohir. Bahkan ulama mengambil pahaman di dalam mentafsir hadis. Bagi Tuhan memiliki 99 nama. Satu yang dirahasiakan. Siapa yang satu itu tahu ahli surga. Lalu ulama hakikat mengambil tafsir. Iya insan. Insan. Nah ini tasbih ini berapa bilangannya? 99 kalau nang kepalanya ini nang
Itu nang sebenarnya biji yang hilang. Iya, kita menghimpunnya. Jadi nama Tuhan yang ke-100 tuh berenai sampai di Nesan. Di Nesan ngaran siapa? Ngaran surang. Khususan ila roh. Roh ngaran siapa? Ngaran surang. Bujur kah? Kipuh mencari nama Tuhan ke-100. Kemana-mana kamu mencari guru. Nah perlu yang ke-100. Haro. Ada nang sikung madakan hentang kalang. Kayak apa nama insan. Dah badanai lah. Tunang ke-100. Kipuh mencari nama Tuhan nang ke-100. Betakun lawan guru-guru panah kah? Bulinya. Bulik ma amploke lawan guru nah. Wanako aja nah. Wani kah? Mau jawabannya nenek. Makin dibunguli orang makin rame. Heran juga aku nih. Kenapa lah? Nya kayak itu kita nih pelem tuh nah pelem tuh nyata kalau berdusta. Ada nang takutan kayak apa nak takutan nang main pelem tuh di higia tuh tukang short banyak. Bujur kada? Ada pian nang menonton takutan gigilean. Ya kah? Ada juga nang menonton paninian menangis. Itu nang main film tuh nih dapat duit. Apa menangis? Bangkur mata. Sedih banget aku aja. 2 hari nangis. Kenapa ditangisakan? Nah itu sama tuh. Raminya di bubung luar rami. Yang rami itu kan bahasa Arabnya pawai. Pawai itu bara. Nah jadi pian bisa aja tuh membedakan. Okay. Dan kita jangan pawai. Sebabnya kenapa? Bila nyapian terlalu banyak pawai, nah karena waktu di penghujung umur tuh bahaya. Bahaya. Yang bilanya orang sudah pawai, hari Jumat wasiatnya apa? Wa mal logo fala Jumu'atalah. Siapa nang main logo hari Jumat? Sangit kau. Mbak bujur kada? Orang Jumatan di masjid main logo. Maksudnya nang kayak ini wa mal logo, barang siapa yang berbuat sia-sia. Artinya berkata-kata saat khatib naik ke atas mimbar atau perbuatan yang tidak dibenarkan, maka tidak mendapatkan Jumatnya. Kan kayak itu wa mal logo fala Jumu'atalah. Nah, sekarang ulun betakun. Kita kepikir pulang jadi pian dapat nilai lakian nang wajib Jumat. Okay. Jumat tadi sembayangan lah. Mau orang ke Jumatan sini munjun. Kayak apa kisahnya? Bu, lalakian diingatakan sembayang Jumat. Jangan orang ke Jumatan sini mengambil tantaran. Kenapa tuh deh? Nah, ulun betakun lawan pian nih nang ahli-ahli pikih. Salat sunat Jumat qobliyah ba'diyah itu ada kada? Ayo jawab nang ahli fikih. Ada kada? Nah harus belajar fikih nih. Lu ambilakan adalah sholat Jumat itu ganti sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Jumat berapa rakaat? 2. Nah Jumat cuman 2 rakaat, sedangkan tadi bilangnya ganti sholat zuhur. Di mana 2 rakaatnya? 2 khutbah. Bila pian lelakian tidak hadir mendengarkan khutbah, sembahyang Jumatnya aja bajuhur basa. Bila kada kurang ngini sudah tuntung khatib hanyar datang. Iya, itu bajuhur basa tak? Paham nggak? Nah yang kedua pertanyaan ulun, kalau zuhur ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya, rawatib dan ghairu rawatib, harus lacah lah pikir. Ulun padahal kalau orang mau bicara tasawuf, pikihnya harus mantap. Jangan tasawufnya hebat, pikihnya kada tahu. Itu kata Syekh Abdurrahman Siddiq, Mufti Indragiri
Riau, Tambilahan, kata Sidin orang itu lebih hina daripada babi. Bicara tasawuf fikihnya mau. Nah sekarang ulun bertanya, kalau zuhur ada qobliyah dan ada ba'diyah, bahkan rawatib dan ghairu rawatib. Nah mana rawatib? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah mana ghairu rawatib? Juga 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kok kenapa? Lendang hari. Berarti boleh zuhur sholat sunat sebelum zuhur itu 4. Sesudah zuhur sholat sunatnya juga 4. 2 rakaat yang pertama itu rawatib, 2 rakaat yang kedua itu adalah ghairu rawatib, sebelumnya atau sesudahnya. Bila pian menggawi yang pertama aja, sebelum atau sesudah dapat rawatib aja. Kayak itu kalau pikir. Nah pertanyaan ulun, kalau tadi sholat Jumat ganti sholat zuhur, mengenai sholat sunatnya, adakah sholat sunat Jumat qobliyah ba'diyah? Jawab. Ayo jawab. Nampian ahli fikih nih. Ulun katakan saja tidak ada. Tidak ada. Jadi sebenarnya begitu azan, pian cuman diminta memperbanyak sholat sunat saja. Jangan usolil sunatul Jumat qobliyatan dede, atau kayak nambah sembahyang Jumat usolil sunatul Jumat ba'diyah. Kadeda. Disuruh memperbanyak sholat sunat saja. Jelas? Sholat sunat apa? Mutlak. Usolil sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Cukup. Mau pakai ayat mau tidak terserah. Paham? Di mana pian belajar, di mana nang ada qobliyah ba'diyah nih Jumat? Bahkan kan tidak dibenarkan niatnya pakai adaan. Usolli fardhul Jumu'ah raka'ataini lillahi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jangan buat adaan. Kenapa? Karena Jumat kada kau dikodok. Nah, kalau zuhur adaan boleh karena kodoan bisa. Kalau lewat waktu, Jumat kada boleh mentang-mentang. Gitu. Makasih ini sawu. Jadi jangan belum masak. Dikira nang digani sawu buah. Sawu nang Tuhan ini mana paham bahasa Arab. Mantah lagi nang aja. Karena man masuk ubar ya. Maksud sidin kan ratakan sap. Nah pasti nggak ada paham. Jakanya bahasa sorang ja mun di pepadaan do. Mun pepadaan bahasa sorang. Nah ratakan. Bapak Pak Kecil ratakan sap. Karena rapatnya sap kesempurnaan sholat. Nah nyaman ini sawu. Belum ya sidin. Karena punya masak ubari. Han rami ya kalau ini kada pawai lah. Supaya pian jangan guringan. Ulun sudah berdiri-diri pian mengantukan bah. Pika kamar aku. Nangari. Jadi adaan tidak ada. Jadi tolong karena sembahyang Jumatnya bila orang ajan perbanyak sholat saja. Tidak ada qobliyah ba'diyah. Beda. Nah, ajan 2 kali itu dari mana? Di zaman Rasulullah sekali aja. Ajan yang 2 kali hari Jumat itu di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Boleh. Penumpat mana guru nang 2 kali. Kenapa guru? Amplopnya bertambah. Sekali aja sebutingannya. Nah, jadi jangan kada tahu di zaman Nabi sekali aja. Jadi bila pian tabarung di masjid nang mana sekali aja, jangan bingung. Itu memang dari Rasul sekali aja. Kali aja. Nah, mimbar itu ada nang dari muka, ada nang dari belah, ya kah? Nah, begini. Yang dari
depan itu sejak zaman Rasulullah, kada berubah. Yang dari belakang itu sejarahnya begini, pohon kurma diganti. Masya Allah, riwayatnya pohon kurma itu menangis. Kenapa? Karena kenapanya aku kada dipakai lagi. Nah makanya kayak bini tuh aja dibuang-buang tepat daringan paninian dengar kah ini ulun melawan akan nah tambah lagi. Nah menangis pohon kurma, sahabat ini mendengar, dia sahabat siapa menangis? Sekalinya pohon kurma yang tadinya dibikin mimbar diganti ya nang podium. Boleh jadi hendak pakai mimbar yang dari depan naiknya itu memang dari sejak zaman Rasulullah. Nang podium itu nang waktu diganti. Dua-duanya boleh. Pian nang mana guru? Nang dari muka. Nang bagus dari muka. Nah, nang jadi khatib nah. Nang muda-muda boleh jadi khatib, cuman persiapkan diri. Begitu naik neng itu baliknya kanan, jangan kiwa ke kanan gitu nah. Ngini bahaya kon ini. Adabnya aja lepas sudah. Ke kanan jangan ke kiri. Mbah nih naik naiklah. Nah baliknya ke sana. Nah hanya beri salam nengin mujur untung gak ada sidin mbah naik aduh kacau. Nah dengari boleh sudah kita lanjut. Nah kemudian di dalam hal ini Pak Bu, Zikir hati adalah Allah itu tanpa pian kata pun dia mengata Allah. Jasad yang pian kata la ilaha illallah tu zikir jasad. Pian katakah? Apa tidak pian katakah? Ini tetap la ilaha illallah. Apabila pian mengata la ilaha illallah, itu yang dimaksud batang tubuh. La hayat, ilaha ruh, ilah napas. Begitu ruh turun naik namanya napas. Allah napasnya mesra ke batang tubuh, sambatannya nyawa. Berarti kita nih bertubuh la ilaha illallah. Jangan mahayal-hayal. Nah sekarang zikir hati itu Allah disebut apa tidak disebut, dia berzikir Allah. Kalau pian menyebut harus betul-betul menyatakan Allah. Maksudnya itu apa? Bukan kita memuji hati, bukan memuji hati, karena hati ada yang menggerak. Siapa tadi yang menggerak? Nur. Jadi nang pian kata Allah itu apa? Maaf, nasar kita Pak, tanah, air, angin, api. Nasar tahu kalau nasar? Lain nasar nang bakas laki Musdalifah tu lain. Itu aku tahu. Tu nasar tu nya hendak melamar si anu semalam siapa lah? Lain. Desirat Nasari. Mana? Inya nasar bapadah lon ruja cocok aja kalon. Ya kok. Pon. Naku ni cocok aja kok. Asal cucuk inya nyawa ini kakanakan nang ini kalau jaku menang kayak ini jak ada kawa digarak bujur lah amun kada digarak ada awa amun nang sedikit bahaya kok ada payu digarak mun digarak nang ini paham ya tak ya kan mun nang ini sudah aku ketujuh nangnya nang kakak ini garakanku lain pang. Kacau guru nenek ya kita publik. Jadi Allah itu bukan huruf, maaflah, Allah bukan huruf, Allah bukan kalimat, Allah bukan alif lam ha lain.
Bukan itu Allah. Justru Allah itu tidak lain nasar diri, unsur diri, tanah, air, angin, api. Ini Allah. Jelaskah? Kalau tanah, air, angin, api unsur diri kita Allah, benang kita ini unsurnya empat pada diri. Tanah jadi daging kita, air nah jadi air mani dan semuanya. Hah? Ya kah? Angin napas, api darah. Berarti diri kita nih la maujuda bihakin. Jangan ragu lah. Ulun bukan memaksakan pian. Kalau pian kada sepaham jangan disalahkan. Dan tidak usah mempertanyakan kemana Allah tuh bukan huruf, bukan kata, bukan lafal. Jelas? Nah sekarang Pak Bu, ulun ingin kita berataan ini selamat dan kita semua ini betul-betul bertemu Allah. Maaf, asal kita dari mana? Dari tanah. Nah, dari tanah. Ulun beritahu, kalau pian beriktikad asal dari tanah, maka pian harus kembali ke tanah. Kalau pian berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Jelaskah? Hati-hatilah pian, hati-hatilah. Bila i'tikad salah, itulah kejadiannya. Kalau pian i'tikadkan bahwa aku dari tanah, pasti dia kembali ke tanah, jadi tanah. Lalu kata Roma Irama, jadi santapan cacing. Itu waktu mengarang tuh lah aku tak kehabisan rokok ndak? Habis rokok. Kalau pian berasal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Lalu sebutannya berpulang ke rahmatul, nyaman. Dua-duanya punya dalil. Yang pian be'iktikad dari tanah ada dalil Quran. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu dari tanah, kembali ke tanah dan bakal dibangkitkan dari tanah. Bapingkut di situ pas jadi tanah. Hancur. Tapi kalau pian berpegang inna lillahi, kita dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Lalu sebutannya berpulang ke rahmatullah. Allah tadi siapa? Nur. Kita nih nur Tuhan, maka jadikan kita nih nur Tuhan. Nur Tuhan itulah yang bernama Allah. Kita nih wujud Allah, jadi akan pulang wujud Allah. Bukan kita mengaku Allah, jadi akan pulang. Supaya berpulang ke rahmat. Nyaman. Hati-hati buntungnya. Dua-duanya ada dalam Quran. Nah, menurang belajar bujur-bujur, Qurannya hafal bagus, tinggal cari guru mendarasinya. Ya Pak Guru nenek, kaki wa kaki kanan enggak? Nggih. Dikit lagi kayak lah. Lawas enggak kayak 7. maaf. Satu mat ya kayak 7. Jadi tahu aja sudah bibi pencok nih banyak bawaan. Mana jintingan ember agak basuhan, mana nang di di kapit ada, mana di kepala ada, betakun jalan. Bila sidin memadahkan ke kanan, nah josidin, nah berarti kanan. Ini bila di kiri, nah josidin. Tak kana bundaran, nah josidin. Tak kana bundaran. Mak ayak nih baik. Mbak kayak apa? Anak madahkan tangan banyak. Kada mungkin nah, jadi kada mungkin. Paksa nah josidin. Ya Allah, banyak aja kisahnya lah. Nah, rame aja juga kalau mana dapat. Jadi kita nih dari nur Tuhan. Nur Tuhan tuh bernama Allah. Tadinya Tuhan kada bengaran Tuhan Allah. Begitu Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, hanya Tuhan bernama Allah. Berarti kita ini dari nur Tuhan.
Jadi akan pulang Nur Tuhan bernama tu deh Allah. Jadi akan pulang diri Allah, bukan mengaku Allah kayak Fir'aun. Kada ini dia salam pun orang, jadi aku yang pun seorang tampar nih. Jangan. Nah, lalu pian mengata jikir hati itu, padahal dikata tidak dikata tetapnya berzikir hati Allah. Allah itu full 24 jam. Kalaulah pian ingin mengata Allah, 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 ulun lajari, maaflah kata-kata ulun larat. Kita ingatkan kembali denyut jantung, ikuti denyut jantung. Allah, Allah. Saat pian mengata Allah, denyut jantungnya ikuti. Jangan teduh hulu, jangan teduh di mulut Allah, sesuaikan detak jantung, paham? Dan di hati pun menyebut Allah beimbai. Allah, Allah, Allah. Pian orang tuh bisa kasap, ikuti. Kada usah mau unting banyak, nang pian sudah mendapatkan nikmat rasanya tuh nah. 10 kah, 15 kah, mau 15 belum tambahi lagi, belum juga tambahi lagi, belum juga tambahi lagi, sampai betul-betul merasakan Allah, 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 Allah. Paham? Telinga mendengar, nah hati merasakan, pandangan batin musyahadah lawan Tuhan, hudurul qalbi, nyatakan nih wujud Tuhan, maka spontan nih ini nang kaya bunyi jaka salom nih di rumah berapa biji megedaguyan rame itu pang jaka musik, ada saruling, ada gendang, ada gitar, ada apa lagi macam-macam, lalu bagus kalau nyanyian tak, nah nangka itulah raminya, nikmatnya lagu aja pian mendengar nyaman kalau apalagi lagu India, ya kah? Ini nah telinga mendengar, mata, dua mata, tapi mata batin kita melalui dua mata yang ada, paham? Mata batin kita yang melihat melalui dua mata akan kehadirannya Tuhan, kenyataannya Tuhan. Hati kita merasakan, ya, ikuti kalimat yang diucap dengan denyut jantung, dan ikuti yang di dalam dengan mulut, nah, seirama Allah, 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 Allah. Itu pian bisa ada sadar, hilang bujur. Itu nang jururang, maaflah, nilon ambil contoh, ini bujuran karam, ini nang namanya bahasa kita karam, bahasa ilmu fana. Ini nah, ini apa nih? Ini terakhir untuk sementara dulu nah bulan ini. Mancis. Apinya ini di mana? Pian di dalam. Kalau pian padahkan di dalam meledak nih nek, meledak, bujur kan? Meledak. Dipadahkan di luar kayak panda menyucul. Tapi Pak Bu, dia menyatakan diri yang hak, diri sesungguhnya, diri yang nyata. No, timbul orangnya. Allah kada bertempat, tapi dia ada. Ini tamsil aja nya paham mengerti. Kada jauh, dekat tidak tersentuh, jauh tidak ada nah, jangan kesini. Hangit kawan. Paham kah? Nah timbulakan itu nah, timbulakan yang sudah ada, yang sudah kidam, yang sudah sedia, nyatakan. Jelaskah? Ini sudah sedia, kidam sedia, nyatakan. Allah kidam sedia, tampilkan. Jelas. Nah mungkin itu dulu untuk malam ini yang ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada kesalahan kekhilafan. Terima kasih ulun sampaikan kepada tuan rumah atas pengajian malam ini dan jamaah sekalian yang berhadir. Permohonan maaf, reda serta halal lawan pian beratan jikalau dalam penyampaian kurang berkenan dan kurang sopan. Juga terima kasih atas semua pemberian dan hadiah
yang ulun terima. Dan sekedar informasi ini malam tadi, memang malam tadi Pak Bu, tasbih ini dijulung lawan ulun dari Martapura. Ini batu, jadi dijual, ulun menjualakan. Dan batu ini batu fosil, bukan fosil yang ini yang tulang itu, bukan. Jadi batu ini pun keterbatasan daripada bilangan, karena jumlah yang tidak banyak, tidak seperti kaukah pukah. Jadi siapa yang ingin membeli atau berhadiah ini dihargai 150. Yang tidak ya tidak ulun sekedar informasikan lah. Namun untuk pian beramal atau dan lain sebagainya, itu saja informasi dari ulun. Dan yang kedua, untuk bulan depan, minta maaf, minta halal reda juga kepada tuan rumah dan jamaah sekalian. Kemungkinan bulan depan itu bulan bulan Juli, ulun tidak bisa mengadakan kegiatan rutin Pak, insya Allah di bulan Agustus. Kenapa? Karena jadwal itu padat. Jadwal itu padat. Kebetulan pula kan ada jeda waktu lebaran di bulan Juli. Jadi kita mengadakannya di bulan Agustus saja. Jadi minta maaf, untuk bulan Juli kita libur karena kegiatan yang padat dan ada tenggang waktu lebaran Idul Adha atau hari raya haji, hari raya kurban. Untuk itu menurut hemat ulun, jadi kita mengadakannya di bulan Agustus saja. Bagaimana Kak? Jadi itu informasi. Ulun paksakan map tidak bisa juga. Jadwal itu ulun lihat lah padat. Dan di bulan Agustus itu pun Pak, insya Allah apakah setelah ulun datang di Riau atau sebelum berangkat ke Riau pengajian itu, karena ulun mau ke Riau karena ada jamaah di situ banyak. Setelah nanti kami di Riau, entah bulan setelah bulan Agustus itu bulan apa, itu mau kemana? Kendari lagi, Sulawesi Tenggara kah? Nah, karena jadwalnya padat sekali, jadi ulun minta maaf, kita mengadakan pengajian nanti ulun informasikan tanggalnya di bulan Agustus. Itu saja, ampun maaf jika ada kesalahan kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Amin amin amin.